Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dan keluarga besar kita diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, tawil umur, dijauhkan dari penyakit, dari musibah. Merupakan suatu nikmat yang begitu besar, kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita umat muslim setanah air yang mereka juga sama-sama mempunyai kesempatan seperti kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Walaupun sebahagian dari saudara-saudara kita, mereka dengan adanya wabah yang melanda negara kita tercinta, mereka masih harus menahan keinginan mereka untuk juga bisa melaksanakan ibadah seperti kita pada pagi hari ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, semoga Allah senantiasa dan segera memberikan jalan keluar bagi persoalan, permasalahan dan kesulitan yang saat ini sedang dihadapi khususnya oleh negara kita tercinta dan juga oleh negara-negara lain di dunia. Semoga wabah ini segera selesai dan kehidupan kita bisa berjalan normal seperti sedia kala, baik dalam melakukan ibadah kepada Allah dan juga dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini saya ingin mengajak panjenengan semua sekaligus mengingatkan kembali panjenengan dan juga khususnya diri saya pribadi bahwasannya memperingati hari-hari besar, hari-hari bersejarah termasuk Idul Adha pada pagi hari ini tidak akan mempunyai makna apa-apa bagi diri kita apabila kita hanya sebatas melaksanakan sholat Idul Adha saja. Jauh yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari
hari yang saat ini kita rayakan bersama akan menjadi sia-sia apabila niat kita hanya untuk sekedar melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi akan menjadi bermakna bagi diri kita semuanya secara pribadi masing-masing apabila kemudian kita mau memikirkan bagaimana kemudian contoh tauladan yang diberikan oleh manusia mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kehidupan kita sehari-hari. Ayuhal hadirun rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua satu kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau, bahwasannya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya apa yang menyebabkan sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan titel, mendapatkan julukan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka pada saat ditanya seperti itu, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, ada 3 sebab sehingga Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ketiga sebab ini bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayuhal hadirun rahimakumullah, yang pertama yang menyebabkan Nabi Ibrahim kemudian mendapat titel Khalilullah, karena Nabi Ibrahim lebih mengutamakan perintah-perintah dari Allah dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat pada kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Pada saat Nabi Ibrahim sudah menginjak masa tua beliau begitu ingin dikaruniai seorang anak. Maka pada umur sekitar 70 tahun barulah Allah memberikan keturunan kepada beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi begitu yang ditunggu-tunggu datang, Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putra beliau. Bisa kita bayangkan begitu ujian yang sangat berat yang dialami. Tetapi sebagai Khalilullah, kekasih Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, walaupun beliau harus mengorbankan harta yang sangat beliau cintai, yaitu putra kesayangan beliau yang sudah ditunggu kehadirannya selama berpuluh-puluh tahun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ini memberikan satu pelajaran bagi kita. Falamma balagu mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Di Al-Qur'an diabadikan oleh Allah bagaimana kalimat Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka tatkala Nabi Ismail sudah menginjak usia remaja, sudah bisa membantu ayah beliau dalam pekerjaan sehari-hari. Pada saat begitu sayang-sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, datanglah wahyu. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Fandur madza taro. Maka bagaimana anakku menurut pendapatmu? Tanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Maka apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar.
Ayuhal hadirun rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasannya perintah Allah harus kita utamakan. Ini sebab yang pertama. Nanti ketiga sebab ini akan di akhir khutbah ini akan saya masukkan, akan saya cocokkan kepada kondisi kita saat ini. Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim kemudian dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, yaitu karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah tipe manusia yang bekerja keras, selalu berusaha, tidak pantang menyerah. Terbukti walaupun sudah berusia begitu tua, tetapi beliau tidak pernah putus harapan untuk memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Ini memberikan ibrah pelajaran bagi kita, ayuhal hadirun rahimakumullah. Tetapi setelah beliau berusaha, maka hasil terakhir, keputusan terakhir, beliau pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha Nabi Ibrahim ada dua, yaitu usaha secara fisik dan juga usaha secara batiniah, yaitu doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah itu semuanya beliau pasrahkan kepada Allah, karena beliau sangat yakin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah kehidupan, nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri yang tidak ada keinginan untuk merubah kehidupannya, untuk merubah nasibnya. Itu sangat diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab yang ketiga, ayuhal hadirun rahimakumullah, Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, yaitu karena Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang lebih mementingkan, lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Ini terbukti Nabi Ibrahim begitu sering, walaupun beliau berjalan dengan jarak yang cukup jauh, hanya untuk satu kepentingan. Apa itu? Hanya untuk mencari seorang teman yang mau beliau ajak untuk makan bersama. Beliau rela menempuh perjalanan panjang cukup jauh, demi hanya mencari satu dua orang yang mau diajak untuk makan bersama oleh beliau. Ini adalah semangat berbagi yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dari tiga keistimewaan sifat Nabi Ibrahim tadi, apabila kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Ayuhal hadirun rahimakumullah. Yang pertama, kita harus mulai belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Dan ini juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tegas baginda Nabi menyampaikan, tidak sempurna iman kalian apabila kalian belum bisa mencintai saudara kalian, manusia yang lain, sesama muslim, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka dalam kondisi saat ini, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita dewasa dalam berpikir, ayuhal hadirun rahimakumullah. Kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga dengan kondisi bangsa kita saat ini. Sudah cukup yang kita lihat, korban berjatuhan di mana-mana. Bahkan bukan orang jauh, bukan orang yang tidak kita kenal. Bahkan orang yang setiap hari bergaul dengan kita, satu persatu beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini belum cukup memberikan bukti kepada kita bahwasannya memang saat ini kita sedang ada masalah?
Kita hanya diminta untuk sedikit memperhatikan kepentingan manusia yang lain. Untuk sedikit mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak diminta untuk berkorban harta, tidak. Kita hanya diminta untuk mengorbankan kenyamanan kita. Dan itu hanya sedikit. Apa itu? Contohnya, kita diminta untuk tidak sering-sering bergerombol, berkerumun. Walaupun setiap hari sebelum kejadian seperti ini, kita begitu suka berkerumun, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi untuk saat ini kita diminta untuk menahan dulu keinginan kita. Apakah hanya diminta seperti itu kita sudah tidak mampu, sudah tidak bisa? Itu kita hanya diminta berkorban, bukan harta, ayuhal hadirun rahimakumullah. Hanya sedikit kurangi kenyamanan Anda setiap hari yang biasanya panjenengan suka berkumpul, bergerombol. Untuk sementara tahan dulu, lebih banyak waktu pergunakan di dalam rumah. Itu yang diminta terutama oleh pemimpin kita, pemerintah kita. Yang kedua, kita diminta untuk mengorbankan kenyamanan kita. Apa itu? Menggunakan masker. Memang tidak nyaman. Tidak ada yang mengatakan menggunakan masker ini nyaman. Semua merasa tidak nyaman. Tetapi demi kepentingan bukan hanya diri kita, tetapi kepentingan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan kepentingan masyarakat manusia yang lebih luas. Kita hanya diminta pergunakan masker agar supaya kalau kita sakit kita tidak menularkan ke orang lain, agar supaya kalau kita sehat orang lain sakit, orang lain tidak menularkan kepada diri kita. Tetapi begitu sulit kita hanya melaksanakan ini. Kita tidak mencontoh seperti Nabi Ibrahim yang harus menyembelih putra beliau sebagai bentuk ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang terlalu banyak yang salah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, dalam berpikir. Kita menganggap bahwasannya kemuliaan kita di hadapan Allah hanya dinilai dari ibadah kita. Salah besar, sungguh sangat salah besar. Hadis tadi menyampaikan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jangan engkau mengaku beriman apabila kalian masih belum bisa mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Apa itu? Kalau kalian tidak mau diri kalian sakit, maka kalian juga harus menjaga saudara-saudara kalian sesama muslim agar mereka juga tidak terkena penyakit itu. Itulah bentuk keimanan. Bukan hanya sholat kita. Sholat itu kepentingan kita pribadi dengan Allah. Tetapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Justru manusia yang mulia adalah yang bisa menjaga keseimbangan antara ibadah ketakwaan kepada Allah dan juga bagaimana dia bisa menjaga sahabatnya sesama kaum muslim. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita ikut-ikutan salah dalam berpikir. Melindungi sesama muslim jauh lebih utama dibandingkan kita memaksakan diri, terutama hanya untuk ibadah yang hukumnya sunnah, walaupun sunnah muakkad. Kita ini sekarang heran. Saya usia balik sampai sekarang mungkin sekitar 35 tahun. Tetapi baru sekarang saya naik pitam, saya marah, saya emosi pada saat diperintahkan untuk sementara tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal 35 tahun yang lalu saya melihat bagaimana masjid-masjid, musola-musola kosong, tidak ada jamaahnya. Tapi saya tidak pernah marah, saya tidak pernah mengucapkan sesuatu. Tetapi baru sekarang, begitu kita diperintahkan oleh pemerintah, tahan sebentar kaum muslimin Indonesia.
Laksanakan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Kita langsung marah. Mendadak kita seperti menjadi orang yang paling bertakwa di bumi ini. Lalu 35 tahun yang lalu Anda kemana saja? Begitu melihat musola masjid yang kosong, bahkan diri Anda pun tidak tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kenapa sekarang kita berteriak-teriak? Hanya karena ibadah yang sunnah muakkad. Sedangkan ibadah yang wajib, kita seperti tidak melihat, kita seperti tidak memperhatikan, tidak mendengar. Ini manusia aneh kita zaman sekarang ini. Ayo kita sadari bersama-sama. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan ubudiyah kepada Allah dan juga kepentingan amaliyah kepada sesama manusia. Itulah seorang muslim yang sejati. Kalau memang kita marah karena tidak diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, tunjukkan setelah ini, penuhi itu masjid-masjid dan musola-musola. Hadirlah diri panjenengan untuk sholat 5 waktu di dalamnya. Jangan hanya bisa teriak-teriak seperti orang yang paling bertakwa saja, tetapi sesungguhnya orang yang seperti itulah munafik yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hikmah Idul Adha ini, mari kita pahami dan kita laksanakan. Kita mempunyai pemerintah, kalau memang yang kita lakukan ini berdosa menurut Allah, maka dosa kita sudah diambil alih, sudah ditanggung oleh yang membuat peraturan itu. Tidak usah kita resah, tidak usah kita gundah, tidak usah kita saling menyalahkan, tidak usah kita saling mencaci. Mari kita menjadi seorang muslim yang cerdas, yang bisa memberikan kesejukan di tengah-tengah umat. Inilah ayuhal hadirun rahimakumullah, muslim yang sesungguhnya, yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa, jangan pernah berputus asa. Kita mohon kepada Allah, kita menangis kepada Allah agar supaya Allah segera memberikan jalan keluar. Segera wabah ini dicabut, negara kita kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.